Ke informasi selanjutnya, Sarah, sebuah rumah milik warga di Sulawesi Barat yang sebelumnya telah miring ini ambruk dan menimpa sebuah rumah lainnya yang berada di sampingnya. Rumah ini ambruk akibat masih banyaknya gempa susulan yang masih terjadi di wilayah ini. Tak ada korban jiwa, Sarah, dalam kejadian ini karena seluruh penghuni rumah sebelumnya telah mengungsi. Pemirsa, inilah rekaman video amatir sebuah rumah berlantai 2 yang terletak di Jalan Haji Andi Depu, Kelurahan Tribuku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat yang tiba-tiba ambruk dan menimpa sebuah rumah yang berada di sampingnya. Diketahui rumah milik warga yang bernama Basri ini sebelumnya memang telah miring ke sisi kanan sekitar 30 derajat pasca gempa utama sebesar 6,2 skala Richter yang mengguncang wilayah Mamuju dan sekitarnya pada Jumat 14 Januari yang lalu. Nah, kondisi rumah ini masih berdiri miring karena disanggah oleh sebuah rumah yang berada di sampingnya. Namun akibat masih banyaknya gempa susulan yang masih terus terjadi di wilayah Mamuju, rumah ini pun tidak mampu bertahan hingga akhirnya roboh dan rata dengan tanah. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini sebab rumah dalam keadaan kosong karena seluruh penghuninya sebelumnya telah mengungsi. Meski tak ada korban jiwa, namun sejumlah barang berharga milik korban rusak akibat tertimpa material bangunan. Datang hujan dihujani. Masa apa ini, masa kayu tidak ada tabung. Jawab Pak, beras tenda terutama. Tadi malam robo tendaku. Tendaku Pak robo. Rumahku juga robo. Nama saya Hati ini Pak di Tubopoang, desa Tubopoang. Rumahku robo, tendaku tidak ada. Sabun tidak ada Pak. Kalau di sini di posko yang di belakang ini tenda besar itu ada sekitar 40 kakak, menampung 40 kakak. Itu baru yang sebelah ini tadi tenda besar. Kalau di sini tenda-tenda kecil ada yang seperti di bawah ini, ada yang sampai 8 kakak satu tenda, ada yang 5. Dan ada yang 2 sampai 3 orang, 3 kakak. Bahkan ada beberapa titik pengungsian ini. Itu ada hal-hal atau langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh pihak pemerintah ataupun lembaga yang bergerak di bidang misi kemanusiaan untuk senantiasa memperhatikan bukan hanya persoalan makanan, tapi juga perlu obat-obat. Dan termasuk pada saat kami ingin pulang kembali, ya itu ada harapan-harapan ke depan, termasuk karena ada beberapa rumah warga yang roboh, supaya ada perhatian bagaimana bantuan-bantuan itu masuk untuk memperbaiki rumahnya warga yang roboh. Saya baru dari lokasi, itu pun hanya sampai di Desa Kabiraan. Di dalam sana ada 6 desa, Desa Sambabo, Kabiraan, Tandiallo, Ulumanda, Pompenga, Panggallo. Itu desa-desa yang terisolasi. Mohon BNPB, pemerintah, teman-teman relawan, mohon pemerintah provinsi drop bantuan tenda, tikar, kesehatan, makan minum di desa terisolasi ini dengan menggunakan helikopter. Karena jangan dibiarkan terlalu lama, karena ini sudah beberapa hari mereka belum tersentuh bantuan. Bahkan ada desa Ulumanda dan Panggalo itu belum kita tahu kondisinya sampai hari ini. Masyarakat pun belum mendapatkan informasi dari 2 desa itu. Mohon helikopter dikerahkan untuk mendrop bantuan di ke-6 desa yang terisolasi di Kecamatan Ulumanda, pecahan dari Kecamatan Malonda.
Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Pak Desa Kabiraan, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene. Ini kecamatan paling terpencil di Majene. Kecamatan Desa Kabiraan, di jalur ini terjadi longsor. Ada 6 desa di dalam, masih terisolasi, belum bisa tembus ke dalam. Dan mungkin tim ini yang pertama masuk. Betul, pertama. Sejak gempa. Dan di sana itu kalau kita lihat di Google Map, silakan teman-teman searching di Google Map desa Kabiraan, terus desa Tandiallo, desa Ulumanda, Panggalo, kemudian Popenga. Apa? Popenga. Popenga, satu lagi. Desa pertama? Sababo. Ini kalau kita terus bisa tembus ke Mamasa dan Toraja. Ini berbatasan Mamasa dan Toraja dan masih terisolasi. Dan sesungguhnya inilah daerah pusat gempa yang terjadi di Majene yang mengakibatkan kerusakan di Mamuju dan Majene. Olehnya para dermawan di samping memperhatikan Mamuju dan poros-poros di Majene, ada daerah-daerah terisolasi yang perlu kita buka. Mohon bantuan pemerintah alat berat untuk membuka akses di 2 kecamatan, Kecamatan Ulumanda dan Kecamatan Malunda. Ini daerah benar-benar sangat memprihatinkan. Saya mau tanya, sekolah ada hancur di dalam? Ada. SD, TK, SMK. SD apa namanya, Pak? SD 19 Tamerimbi. SMK 9 Majene, TK Kartini Desa Kabiraan, TK Kartini, kemudian Puskesmas Kecamatan Ulumanda. Puskesmas Kecamatan Ulumanda itu hancur, ya. Kantor Desa Kabiraan, ya. Rata tanah. Dan sekitar 150 rumah. 150 rumah hanyut. 150 rumah warga yang terkena longsor dan terbawa longsor. Ya, okay. Itu baru di Desa Kabiraan. Kita tidak tahu 2 desa yang sudah ada informasinya. Ya. Desa Tandiallo dengan Ulumanda dengan Desa Tandiallo laporan tadi sekitar 200 titik longsor. Iya, saya ketemu tadi malam Pak desanya. Terus yang desa yang parah di Ulumanda, Popenga dengan Panggalo. Itu Bapak Ibu, itu baru 1 kecamatan, belum kecamatan Malunda. Jadi mohon kami dengan tim, karena tidak bisa masuk mobil ke sana, bantuan di sini Pak Desa dengan anak-anak muda yang hebat ini akan mendistribusi kepada yang membutuhkan. Kami dengan tim akan naik motor ke sana, mudah-mudahan bisa tembus untuk mengambil gambar drone agar kita bisa lihat kondisi real. Tadi sudah ada drone-nya, kondisi di depan sana yang longsor. Terima kasih atas bantuan Bapak Ibu dermawan. Ini masih panjang situasinya. Teman-teman di sini masih membutuhkan banyak bantuan. Mohon bantuannya sekarang mengurangi makanan, tapi kebutuhan-kebutuhan yang lain. Ya, kami yang bawa di sini sekarang terpal, selimut bayi, selimut orang besar, makan minum ada, terus perlengkapan bayi, susu, minyak telon, popo dan sebagainya. Itu kebutuhan-kebutuhan mendesak. Bagi yang mau menyumbang, silakan berkoordinasi dengan orang setempat supaya sumbangannya tepat sasaran. Ya, terima kasih Pak Desa. Terima kasih semuanya warga sini. Ya, insya Allah kalau ada terus kita koordinir untuk masuk karena masih banyak sekali kebutuhan warga di dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.